Halo guys, jumpa lagi dengan saya Sam gue. Hari ini kita akan bahas saham Camp ya, Campina Es Krim. Eh, Kemarin hari Kamis tanggal 23 Januari 2025, saham ini sempat naik tinggi sekali kemudian seperti kehilangan angin, turun sekali. Ini semacam prank gitu ya. Jadi apa sebenarnya yang terjadi? Dan saham ini kalau kita lihat selama eh, pertengahan 2024 sampai hari ini terus turun gini ya. Ini adalah sebabnya karena eh, efek dampak dari Mizwe dan es krim eh, food and beverage yang dijual di resto-resto kecil gitu. Ini cukup terpengaruh dan itu sebabnya turun. Jadi tapi sebenarnya apa yang terjadi dengan saham ini? Kita akan lihat apa yang terjadi pada hari Kamis kemarin. Kita ke analisa saya. Ini adalah berita-berita tentang saham Camp tanggal 23 Januari hari ini. Bos ULTJ Ultra Jaya, perusahaan susu juga, susu kemasan Ultra itu ya. Tambah sahamnya 40%. Senilai 541 miliar di harga 230, sedangkan harganya sendiri saat ini 206 gitu ya. Jadi eh, dibeli lebih tinggi dari harga hari ini. Ini adalah video saya bikin tengah malam tanggal 23, jadi belum tanggal 24. Artinya bahwa saham ini dibeli lebih tinggi, tapi jangan terkecoh dulu ya, karena ini sebetulnya sudah 3 kali berubah. Struktur modal private ambil alih, Samudra Prawira ini eh, sama Sabana itu kalau nggak kakak adik ya bapak anak gitu ya. Yang tahu silahkan komen. Ini diambil alih oleh Samudra Prawira. Sebelumnya Sabana Prawira ini yang ambil juga. Jadi di rentang waktu 31 Juli Sabana ini ambil alih, kemudian Agustus 12 diambil alih lagi, dan Januari 23 ini diambil alih lagi. Jadi uangnya sebetulnya muter-muter situ aja. Dan ini nggak mempengaruhi kinerja perusahaan, dalam arti tidak ada eh, dana masuk atau semacam rekisu dana segar yang masuk gitu. Hanya pergantian kepemilikannya dan masih satu keluarga, dan ini juga yang mengendalikan Ultra Jaya gitu ya. Dan kalau kita lihat saham Ultra Jaya-nya pun juga nggak terlalu bagus ya, menurun juga, sama-sama perusahaan susu. Jadi ini sebetulnya pemiliknya mau flexing atau gimana gitu ya. Tapi kita lihat sebelumnya kinerjanya. Nah, ini adalah kinerja sahamnya ya selama 3 tahun terakhir. Ini 2022 Q1, ini Q2. Kalau kita lihat di sini total asetnya memang menurun ya. Yang biru ini ya, ini garis interpolasinya itu interpolasi itu juga menurun, ekuitasnya, modal bersihnya, dan utangnya sebetulnya relatif sedikit ya dibanding. Jadi total asetnya hampir semuanya modal bersih, utangnya cukup sehat perusahaan ini sebetulnya. Dan penjualannya sebetulnya nggak turun-turun amat. Kita lihat nih ya, pendapatan utama ini adalah penjualan, bahkan cenderung naik walaupun tipis gitu ya. Dan eh, aset tetapnya pun juga naik, jadi nggak terlalu buruk. Tapi kalau kita lihat di sini dari 1 Juli ini ya, tertinggi 1 Juli 2024 harganya terus turun, dan di sini ini
benar-benar bottom line. Apakah 10% kenaikan kemarin itu adalah tanda yang bagus? Kalau dilihat dari bisnisnya, memang bisnis ini menghadapi tantangan yang kuat, tapi kalau dilihat dari kinerjanya, sebetulnya ada peluang saham ini naik. Dan menurut saya cenderung bahwa saham ini masih bisa naik lagi gitu. Jadi itu bukan sekedar prank gitu ya, memang kelihatan ngeprank sekali karena itu kakak adik yang cuma TikTok sahamnya dibalik bolak-balik gitu. Tapi sebagai berita dia jadi wow gitu. Tapi ketika tahu bahwa itu masih kakak adik, akhirnya saham yang sempat naik 30% turun jadi 10% saja. Tapi sudah lumayan 10%. Dan kayaknya memang di bottom line seperti ini. Kita lihat kinerjanya gitu ya. Kita lihat beritanya lagi. Nggak ada berita yang penting gitu ya. Hanya seperti ini saja. Jadi secara manajemen belum ada aksi korporasi yang menarik. Dan kalau kita lihat kinerjanya gini ya. Total ekuitasnya juga cenderung turun. Total asetnya turun. Revenue-nya justru penjualannya justru relatif naik gitu ya. Itu sebabnya kalau kita lihat aset turnover-nya relatif membaik sebetulnya. Dan saat ini earning to price-nya 6,41 cukup bagus. Jadi harganya cukup murah dilihat dari laba yang dihasilkan dan price book value-nya juga 135. Tantangannya adalah ini adalah perusahaan susu. Kalau saja ini dilibatkan untuk makan siang gratis plus susu. Tapi kayaknya enggak ya. Menurut saya saham ini layak dicicil gitu ya. Ada kemungkinan naik karena harganya sudah cukup turun. 135 ini untuk komposisi modal seperti ini cukup rendah gitu. Oke, demikian analisa dari saya tentang es krim Campina. Kenapa tanggal 23 Januari kemarin naik cukup tinggi di pagi dan kemudian turun karena ya berita tentang pengambil alihan perubahan pemegang saham ini yang sebenarnya masih kakak adik atau bapak anak gitu ya. Oke, thank you. See you next time.